terkait dengan insiden yang menewaskan 4 warga di Kabupaten Poso yang diduga dilakukan oleh teroris. Dan beberapa hari ini insiden itu membuat kita juga berpikir bahwa hal ini tidak bisa didiamkan karena ini menyangkut dengan keamanan masyarakat sekitar, apalagi ini menjelang hari raya Idul Fitri. Untuk masalah keamanan masyarakat menjadi perhatian penting untuk pemerintah, dan kami dari kelompok Cipayung plus Sulawesi Tengah mendorong untuk bagaimana pemerintah juga berperan penting pada pasca insiden hari ini. Nah, beberapa pimpinan Cipayung telah hadir untuk memberikan beberapa pernyataan, dan kami juga sudah memiliki pernyataan sikap untuk mudah-mudahan pemerintah bisa dengar dan ini bisa dilaksanakan. Oke, saya mulai dari MHDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, shalom, budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Kami, namanya dulu kan? nama saya Imade Randia Wijaya, Imade Randia Wijaya dari KMHDI Sulawesi Tengah, bersama juga Ketua KMHDI Kota Palu. Nah, melihat dari kejadian ini yang bukan hanya baru sekali terjadi, yang kemarin baru-baru ada di Sigi, yang ada kejadian serupa, dan kemudian juga baru-baru terjadi kemarin di Poso. Kami mempertanyakan dari KMHDI, apa yang dilakukan oleh pihak TNI Polri dalam penjagaan itu. Nah, yang kita tahu selama ini sudah ada operasi Tinombala. Nah, tapi ini terus terulang. Sampai-sampai juga banyak warga di sana yang takut ke gunung untuk berkebun, sedangkan penghasilan mereka ya dari sana gitu. Jadi kepercayaan kami saat ini dipertanyakan untuk kepada aparat-aparat kepolisian dan tentara di sana. Mungkin hanya itu, nanti ditambahkan oleh teman-teman Cipayung yang lain. Oke, Pemkri. Ya, baik, terima kasih. Saya dari Komisaris Daerah 11 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Nama Yakobus Paul. Yakobus Paul. Ya. Terkait insiden yang terjadi di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ini membuat luka yang sangat dalam bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Poso. Karena kejadian ini bukan cuma 2 kali, sudah hampir berkali-kali yang dilakukan oleh kelompok MIT ini, melakukan aksi teror. Dan pada saat ini juga mereka sudah melakukan tindakan-tindakan kekejian di luar batas. Artinya mereka ini harus dituntas sampai di akar-akarnya. Makanya kami dari Komisaris Daerah 11 Pemkri menanyakan atau menyampaikan kepada TNI dan Polri untuk mengevaluasi operasi yang mereka laksanakan selama ini, karena progresif dari kegiatan mereka tidak ada hasil yang secara maksimal, yang menjadi korban masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Sekira itu dari kami. Oke, lanjut ke TNI. Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan dari pengurus koordinator cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sulawesi Tengah, menyampaikan duka yang mendalam bagi korban pembunuhan yang baru-baru terjadi di Kabupaten Poso. Kejadian ini kejadian yang berulang-ulang yang terjadi di Sulawesi Tengah, yang kemudian juga menimbulkan pertanyaan kita dari aktivis tentang keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan terorisme khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Kemudian juga dalam poin tuntutan kita itu juga tentu kita mengkritik kepada Panglima TNI
Kapolri juga tentang gimana bawahan yang ada di Sulawesi Tengah ini dalam penanganan kasus ini. Selalu ada pelaku ketika satu ditangkap dan dibunuh, pelaku teroris, selalu ada lagi yang baru lahir. Nah, tentu ada apa ya, ini yang kemudian perlu dikaji kembali untuk bagaimana menyelesaikan sampai di akar-akarnya sehingga tidak ada lagi teroris baru yang muncul, sehingga masyarakat di Sulawesi Tengah merasakan rasa aman dan bisa hidup dengan damai. Saya kira itu pengantar dari saya. Oke, lanjut. MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati pimpinan Payu sempat hadir pada malam hari ini. Hormati juga teman-teman media. Pada kesempatan kali ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Tengah sangat turut berduka cita telah meninggal beberapa saudara kita yang memang sangat sadis ya. Kemudian kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menilai bahwa isu terorisme ini kan bukan hanya hari ini, Pak. Isu terorisme ini kan dari dulu sampai saat ini. Maka kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah saya sangat menyayangkan kinerja-kinerja dari aparat negara yang persoalan keamanan, ketentraman, kenyamanan masyarakat itu terancam. Kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga sangat prihatin terhadap yang dilakukan oleh aparat negara, misalnya seperti aparat kepolisian, TNI dan lain-lain terkait dengan keamanan, khusus di Sulawesi Tengah. Khusus di Sulawesi Tengah ini juga itu bukan hanya skala Sulawesi Tengah ditahu bahwa ini ada terorisme, tapi skala nasional itu ditahu Sulawesi Tengah ini adalah sarang terorisme. Dari masa ke masa pergantian Kapolda ini terulang terus kasus yang sama, terorisme tetap ada. Maka kami dari kelompok Cipayung juga menghimbau kepada seluruh jajaran aparat negara coba fokus dengan penanganan terorisme yang ada di Sulawesi Tengah. Sudah didatangkan kelompok-kelompok yang akan membasmi, tapi tidak akan selesai juga sampai sekarang. Maka kami meminta ini semua sampai hari ini tolong dievaluasi para kinerja aparat kepolisian, TNI yang menangani hal tersebut. Yang kemudian karena momen ini juga berhadapan dengan momentum umat Islam akan merayakan Idul Fitri, maka ada satu poin yang perlu kami tekankan juga kepada pemerintah, khususnya Sulawesi Tengah, agar segera mengeluarkan statement atau mengeluarkan maklumat sehingga para masyarakat Sulawesi Tengah tidak terprovokasi terkait dengan isu tersebut. Mungkin cukup sekian, pimpinan. Oke, lanjut ke Gemeni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jadi terima kasih. Saya Wardianto, saya mewakili dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sulawesi Tengah. Yang pertama, kami menyampaikan turut berbelasungkawa atas kejadian yang dikatakan yaitu terorisme dengan memakan korban yang terjadi di daerah Kabupaten Poso. Terus yang kedua, kami dari Gemini sendiri sangat menyoroti yang pertama persoalan kinerja dari TNI dan Kapolri, khususnya Polri. Karena kenapa? Khususnya TNI Polri dan pemerintah hari ini, menurut kami dari Gemini ini tidak sinkron dalam penanganan teroris itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman Payung tadi, bahwasanya kenapa teroris ini selalu muncul? Ada apa sebenarnya? Kembali, Gemini selalu dimanapun itu, Gemini selalu
selalu mengumandangkan bahwasanya yang kurang di dalam suatu daerah atau suatu tempat, di mana tempat di situ ada organisasi-organisasi Cipayung yang ada di dalamnya, yaitu kesadaran tentang nasionalisme. Itu yang kurang. Makanya kami menghimbau khususnya kepada pemerintah agar bagaimana bekerja sama dengan TNI Polri untuk mensosialisasikan tentang budaya-budaya kepada tokoh agama, kepada dunia-dunia kampus. Karena kami yakin dan percaya, khususnya kami Gemeni, semua terorisme ini berasal dari dunia-dunia kampus, yang tidak ada lagi unsur-unsur mata kuliah atau pelajaran tentang apa itu kenegaraan, apa itu kewarganegaraan sebenarnya. Nah, akhirnya sadar sendiri dengan kejadian-kejadian yang ada, dikembalikan bahwasanya yang menjadi sasaran-sasaran empuk itu adalah organisasi Cipayung ini, gitu. Ini dari organ ini, dari organ. Nah, itu coba kami meminta kepada khususnya pemerintah sinergi bersama Kapolri dan TNI untuk mengadakan sosialisasi atau mempertajam lagi kepada di bawah lagi, kepada mahasiswanya, ke SMA-nya, mungkin bisa sampai ke pada tingkatan masyarakatnya, agar tidak muncul lagi ini teroris ini, gitu. Karena kalau dari tingkat pertahanan dan keamanan kita, saya rasa itu lebih dari cukup. Tetapi harus ada evaluasi, karena selama ini tidak ada evaluasi. Sudah banyak terjadi permasalahan terorisme, khususnya Sulawesi Tengah, kejadian di Sigi, kejadian di Poso, itu sudah berulang kali terjadi. Tetapi tidak ada evaluasi sampai hari ini dari TNI Polri maupun ke pemerintah. Apa sebenarnya persoalan itu yang terjadi? Nah, mungkin itu saja dari kami Gemeni. Ya, Wardianto. Dan semua apa yang dilaksanakan oleh teman-teman Cipayung Plus khususnya Sulawesi Tengah ini, kami dari Gemeni sangat mengapresiasi untuk kita sama-sama mempertanyakan hal ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Caroline Feranji. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Terkait dengan aksi pembunuhan yang terjadi di Desa Kalimago, Poso, Sulawesi Tengah, selain dari kami mendesak pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus yang terjadi, juga mendesak adanya evaluasi kinerja TNI dan Polri dalam menangani aksi terorisme ini. Kami juga mengajak untuk masyarakat bijak dalam menggunakan sosial media, karena setelah kejadian ini banyak sekali foto-foto korban beredar di media sosial. Sebenarnya masyarakat hanya membantu aksi terorisme untuk menakut-nakuti masyarakat. Karena sebenarnya tujuan dari aksi terorisme ini yaitu untuk menakuti masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah. Sekian saja pernyataan dari saya. Terima kasih. Ketua Komedi Palu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Saya Nila Aiswari, Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Palu. Nah, jadi pertama-tama saya turut berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara kita yang berada di Desa Kalimago, Kecamatan Lor Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Nah, jadi kami dari KMHDI yang mendesak Polri dan beserta TNI juga bagaimana penanganannya selama ini terhadap aksi-aksi terorisme yang sudah beberapa kali seringkali yang terjadi pembunuhan seperti ini.
Saya rasa ini pasti ada dalangnya, dan untuk itu saya sangat mendesak TNI beserta Polri yang ada di Sulawesi Tengah beserta bersinergi juga dengan pemerintah, bagaimana caranya agar dalang beserta akar-akarnya ini bisa terselesaikan seperti itu. Indonesia merupakan hal yang paling utama dijamin oleh pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 ini selalu diabaikan oleh pemerintah, terutama dalam hal keamanan di Sulawesi Tengah. Mengingat masih maraknya aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Mujahid Indonesia Timur atau disingkat dengan MIT selama ini, dengan adanya insiden pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok MIT terhadap warga Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, itu mengisyaratkan bahwa pemerintah dalam hal ini TNI Polri tidak sesuai dalam menuntaskan aksi terorisme yang terjadi di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, kami dari kelompok Cipayung Plus Sulawesi Tengah yang terdiri dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tengah, Komisaris Daerah 11 Sulawesi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sulawesi Tengah, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sulawesi Tengah, Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sulawesi Tengah, Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, dan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Tengah menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Satu, mengecam dan mengusut tuntas pelaku insiden pembunuhan yang terjadi di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada tanggal 11 Mei 2021. 2. Mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk mengevaluasi kinerja TNI Polri, Kapolda, dan Danrem dalam penanganan kejadian-kejadian aksi terorisme di Sulawesi Tengah. 3. Mendorong Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin dan meningkatkan keamanan masyarakat serta memperkuat pertahanan di Sulawesi Tengah. 4. Pemerintah harus mengajak tokoh agama, tokoh pemuda, dan budayawan untuk mengambil statement tegas dan mengeluarkan maklumat agar masyarakat tidak terprovokasi. Demikian pernyataan sikap yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih